Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Trisna Sanicayani, NIM 20101095. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen dari mata kuliah Bisnis Intelijen, di mana pada tugas kali ini saya akan membuat sebuah proses ETL dengan Pentaho Data Integration menggunakan dataset, di mana dataset ini telah saya download sebelumnya. Berikut adalah dataset yang telah saya download, di mana di dalamnya terdapat Customer ID, Transdate, dan Transamount. Untuk nama dari file dataset ini ialah Retail Data Transaction. Dalam proses ETL ini akan menghasilkan atau mengeluarkan output informasi total transaksi berdasarkan bulan dan tahun setiap customer. Jadi, agar tidak menunggu lama, saya lanjutkan ke proses pembuatan ETL. Namun sebelum itu, saya akan membuat database terlebih dahulu pada localhost phpMyAdmin, di mana dalam phpMyAdmin saya membuat database dengan nama yaitu DB Customer. Dalam DB Customer ini sesuai dengan tugas terdapat kolom Customer, Month, Year, dan Total Transaction. Yang pertama yaitu ID Customer, jenis varchar nilai 10, Year, integer nilai 10, Month, integer nilai 10, dan yang terakhir Total Transaction, integer nilai 10. Setelah selesai membuat database DB Customer, saya lanjutkan ke proses ETL di Pentaho. Berikut adalah tampilan dari bagan yang telah saya buat sebelumnya, di mana langkah pertama saya lakukan yaitu CVS file input dengan step nama input, dan untuk file name-nya saya browser terlebih dahulu, di mana file yang telah saya download atau dataset yang telah saya download tadi saya simpan di folder C, lalu folder semester 6, lalu folder BI. Barulah saya mendapatkan dataset yang telah saya download sebelumnya. Lalu klik OK. Setelah itu, barulah yang terakhir klik OK. Dan tidak lupa untuk klik preview, di mana preview ini kita akan mengetahui apakah terjadi error atau tidak. Quick launch. Dan berikut adalah dataset yang terdapat pada CVS dan sekarang sudah diinputkan atau sudah terimport ke Pentaho. Lalu klik stop. Dan selanjutnya kita akan membuat yaitu select value, di mana pada select value ini, terutama pada metadata, terdapat field name atau kita membuat field name ID customer dengan tipe data string. Yang kedua, transdate dengan tipe data date, transamount dengan tipe data integer. Untuk binary itu normalnya semua n, dan untuk format terutama di transdate kita gunakan hari, bulan, tahun, di mana sesuai dengan dataset yaitu hari, bulan, tahun. Lalu untuk date format linear kita gunakan n semua, dan linear number conversion kita gunakan n semua. Lalu kita klik OK, dan tidak lupa kita klik preview.
Dan berikut adalah preview data dari select value yang terdapat ID customer, transdate, dan transamount. Lalu klik stop. Yang ketiga, kita membuat yaitu kalkulator. Di mana pada kalkulator kita menambahkan new field yaitu year dengan calculation year of date A. Yang kedua month dengan calculation month of date A. Untuk file A-nya kita gunakan transdate keduanya. Value type known dan remove-nya kita gunakan N. Lalu klik OK dan klik preview. Dan berikut adalah preview data dari kalkulator yang terdiri dari ID customer, transdate, transamount, year, amount. Lalu kita klik stop. Dan yang keempat, kita membuat select value 2, terutama di bagian select dan alter. Kita gunakan atau kita membuat field name ID customer, transamount, year, month. Lalu kita klik OK. Dan tidak lupa kita preview. Berikut adalah preview data dari select value 2. Terdapat ID customer, transamount, year, amount. Lalu kita klik stop. Yang kelima, kita membuat sort row. Mana pada sort row, step name-nya adalah sort row. Dan untuk field-nya terdapat atau kita buat ID customer, year, month. Untuk ascending-nya semua Y. Case sensitive compare-nya kita gunakan N. Sort based on correct locale kita gunakan N semua. Collector straight-nya kita gunakan 0. Dan pre-sorted-nya kita gunakan N. Kita klik OK. Dan tidak lupa kita preview. Dan berikut adalah preview data dari sort row yang dimana terdapat ID, transamount, year, month. Lalu kita klik stop. Lalu dilanjutkan dengan group by, di mana step name-nya group by. Dan untuk group field-nya terdapat ID customer, year, month. Dan untuk aggregate-nya terdapat total transaksi. Di mana semua hal ini menyesuaikan dengan apa yang dicantumkan pada database. Di mana pada database saya menggunakan ID customer, year, month, total transaksi, di mana semua menggunakan huruf kecil di bagian depan. Dan begitu pun juga yang tercantum di Pentahouse. Lalu kita klik OK. Close. Tak lupa kita preview. Dan berikut adalah preview data dari group by yang terdiri dari ID customer, year, month, total transaction. Kita stop. Dan yang terakhir, tabel output. Di mana terdapat step name tabel output. Untuk connection di sini, kita klik new. Lalu kita cari connection type yaitu MySQL. Jika sudah, untuk settingan, di mana yang pertama yaitu host name-nya itu localhost. Database name-nya sesuai dengan database yang dibuat, di mana saya menggunakan database DB customer. Lalu untuk port number, terdapat 3306. Username-nya root, password kosong. Dan untuk connection name-nya dapat diisikan secara bebas. Di mana saya menggunakan Dora. Kita tes. Jika sudah seperti ini,
maka connection sudah berhasil. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Dan dilanjutkan dari connection terdapat target skema, DB customer, target tabel, customer, commit size 1000. Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir kita tinggal meng-runkan proses ETL tersebut. Berikut adalah tampilan setelah di-run, di mana terdapat centang hijau berarti hasil run-nya sukses. Lalu kita lanjutkan ke database, di mana kita klik jelajahi, di mana terdapat atau menampilkan hasil atau output dari proses ETL yang telah dibuat, di mana terdapat ID customer, year, month, total transaksi dari setiap customer. Ini sudah sesuai dengan proses ETL dari tugas di mana akan menghasilkan informasi total transaksi berdasarkan bulan dan tahun setiap customer. Dan berikut adalah hasil atau output dari progres yang sudah dikerjakan. Sekian yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja dalam proses pembuatan ETL. Dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.